Phnom Penh, 17 April tahun 1975. Penduduk kota keluar ke jalan membawa bunga untuk menyambut para tentara muda berbaju hitam dengan sangat antusias. Mereka percaya perang telah berakhir, tapi ternyata tidak satupun dari mereka yang menyadari bahwa hari itu adalah awal dari salah satu pembantaian terbesar dalam sejarah umat manusia. Sejarah modern tidak pernah mencatat sebuah eksperimen sosial yang lebih mematikan dan radikal daripada apa yang terjadi di Kamboja antara tahun 1975 hingga tahun 1979. Di bawah kendali seorang pria misterius bernama Salot Sar, yang kemudian lebih dikenal dengan nama gerilyanya Pol Pot. Kamboja berubah dari sebuah kerajaan yang kaya akan budaya menjadi sebuah ladang pembantaian raksasa. Tragedi ini bukan sekedar perang saudara, melainkan upaya sistematis untuk menghapus peradaban manusia dan menggantinya dengan utopia agraris yang ekstrem. Semua itu bermula dari transformasi Salot Sar, seorang anak dari keluarga petani makmur yang mendapatkan beasiswa ke Paris pada tahun 1949. Di jantung intelektual Paris itulah, Sar justru berpaling dari studinya di bidang radioelektrik dan tenggelam dalam ideologi Marxisme-Leninisme yang radikal. Disuruh belajar untuk menguasai bidang radioelektrik, malah belajar yang lain, belajar ideologi yang akan menyebabkan kematian jutaan bangsanya sendiri. Sepertinya lebih baik tidur saja jika tidak mau belajar, daripada menjadi monster yang mengerikan di kemudian hari. Bersama dengan sekelompok mahasiswa Kamboja lainnya yang kelak menjadi inti pimpinan Khmer Merah, Sar meyakini bahwa kegagalan Kamboja disebabkan oleh pengaruh kolonialisme dan kelas menengah perkotaan yang dianggap parasit. Ia memimpikan sebuah masyarakat di mana tidak ada uang, tidak ada agama, dan tidak ada perbedaan kelas. Sebuah visi yang ia bawa pulang ke hutan-hutan Kamboja untuk membangun gerakan gerilya komunis yang brutal. Momentum naiknya Khmer Merah ke tampuk kekuasaan didorong oleh kekacauan global dan regional. Selama Perang Vietnam, Kamboja terseret ke dalam pusaran konflik ketika Amerika Serikat melakukan pengeboman besar-besaran di wilayah pedesaan untuk memutus jalur pasokan komunis Vietnam Utara. Pengeboman ini menghancurkan tatanan sosial desa dan menciptakan kebencian mendalam di kalangan petani terhadap pemerintah pusat yang pro-barat di bawah Jenderal Lon Nol. Pol Pot dan Khmer Merah dengan cerdik memanfaatkan kemarahan ini. Mereka merekrut pemuda-pemuda desa yang tidak berpendidikan, mendoktrinasi mereka dengan kebencian terhadap kota, dan menjanjikan kembalinya martabat bangsa di bawah pimpinan Angkar Leu atau organisasi tinggi. Ketika pasukan Khmer Merah yang mengenakan seragam hitam ikonik memasuki Phnom Penh pada tanggal 17 April tahun 1975, penduduk kota menyambut mereka dengan bunga dan sorak-sorai, mengira bahwa perdamaian telah tiba. Namun, dalam hitungan jam, harapan itu pun berubah menjadi horor. Pol Pot segera mencanangkan tahun nol, sebuah dekrit bahwa sejarah Kamboja harus dimulai kembali dari titik paling dasar. Perintah pertama rezim ini adalah evakuasi paksa seluruh penduduk kota ke daerah pedesaan. Tanpa peringatan, jutaan orang, termasuk orang tua di kursi roda, pasien yang baru selesai operasi, dan anak-anak dipaksa berjalan kaki di bawah terik matahari menuju kem-kem kerja paksa di desa-desa terpencil. Pol Pot menganggap penduduk kota sebagai rakyat baru yang telah tercemar oleh kapitalisme, sementara penduduk desa yang buta huruf dianggap sebagai rakyat lama yang murni. Dalam perjalanannya, ribuan orang tewas karena kelelahan, kelaparan, atau eksekusi spontan oleh tentara anak-anak Khmer Merah yang dingin. Setibanya di pedesaan, kehidupan berubah menjadi penjara tanpa dinding. Uang dihapuskan
pasar dilarang, dan kepemilikan pribadi dianggap sebagai kejahatan terhadap negara. Bahkan makan bersama keluarga dilarang. Semua orang harus makan di dapur umum dengan porsi yang sangat minim. Seringkali hanya berupa bubur encer yang tidak cukup untuk menopang tenaga mereka yang dipaksa bekerja 15 jam sehari di sawah. Kekejaman rezim ini mencapai puncaknya melalui pembersihan sistematis terhadap siapapun yang dianggap sebagai musuh revolusi. Kriteria musuh ini sangatlah luas dan tidak masuk akal. Memakai kacamata, berbicara bahasa asing, atau memiliki tangan yang halus dianggap sebagai bukti bahwa seseorang adalah intelektual atau pengkhianat. Guru, dokter, biksu, dan seniman diburu dan dibunuh secara massal. Agama Buddha yang merupakan jiwa rakyat Kamboja dilarang total. Pagoda-pagoda dihancurkan atau diubah menjadi gudang pupuk dan tempat penyiksaan. Salah satu simbol paling kelam dari periode ini adalah penjara S21 di Tuol Sleng, sebuah bekas sekolah yang diubah menjadi pusat interogasi dan penyiksaan. Di sana, ribuan orang disiksa dengan keji hingga mereka mengakui tuduhan palsu sebagai agen CIA atau KGB. Sebelum akhirnya dibawa ke ladang pembantaian untuk dipukuli hingga mati dengan cangkul atau linggis guna menghemat peluru. Pol Pot memerintah dari bayang-bayang, jarang menampakkan diri di publik, namun perintahnya melalui angkar, menyebarkan ketakutan yang melumpuhkan ke seluruh pelosok negeri. Paranoia menyelimuti kepemimpinannya, ia mulai mencurigai rekan-rekan seperjuangannya sendiri, memicu pembersihan internal yang memakan korban ribuan anggota partai. Untuk memahami bagaimana kekejaman ini bisa terjadi, kita harus menengok jauh ke belakang pada masa kecil Salot Sar. Ia lahir pada tanggal 19 Mei tahun 1925 di desa yang bernama Pereksebov, sebuah desa nelayan dan petani yang tenang di Provinsi Kompong Tom. Ironisnya, Sar tidak lahir dari kemiskinan. Keluarganya adalah pemilik tanah yang cukup makmur dan memiliki koneksi erat dengan istana kerajaan di Phnom Penh. Sepupunya adalah seorang penari di istana dan saudara perempuannya adalah salah satu selir Raja Monifong. Hubungan istana ini memungkinkan Sar mendapatkan pendidikan yang prestisius. Pada usia 6 tahun, ia dikirim ke Phnom Penh untuk belajar di Biara Buddha, di mana ia menghabiskan waktu setahun sebagai biksu pemula, sebuah kontradiksi tajam dengan masa depannya yang akan memusnahkan agama dari Kamboja. Memasuki masa remaja dan dewasa muda, Sar bukanlah siswa yang cemerlang, bahkan bisa dibilang agak sedikit bodoh. Ia gagal dalam ujian masuk sekolah menengah atas dan akhirnya belajar teknik perkayuan di sebuah sekolah kejuruan. Namun, karena keberuntungan politik yang berpihak padanya, ia mendapatkan beasiswa pemerintah untuk belajar elektronik radio di Paris pada tahun 1949. Di jantung intelektual Paris itulah, Sar justru berpaling dari studinya dan tenggelam dalam lingkaran Marxisme-Leninisme. Bersama rekan-rekan seperti Yang Sari dan Khieu Samphan, ia membentuk lingkaran Marxis dan mulai merumuskan visi radikal tentang kemerdekaan Kamboja. Ia sangat dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Stalin dan Mao Zedong, serta gerakan anti-kolonialisme yang sedang membara di seluruh dunia. Ketika beasiswanya dicabut karena kegagalan akademis pada tahun 1953, Sar kembali ke Kamboja sebagai seorang revolusioner yang sudah matang secara ideologis. Ia bekerja sebagai guru sejarah dan geografi di sebuah sekolah swasta di Phnom Penh, sebuah samaran yang sempurna bagi aktivitas bawah tanahnya membangun Partai Komunis Kamboja yang kelak dijuluki Khmer Merah. Kekejaman yang dihasilkan oleh Pol Pot menciptakan angka kematian yang mengerikan dan sangat sulit dipercaya.
Meskipun angka pasti sulit ditentukan karena hancurnya catatan administrasi, para ahli sejarah dan lembaga internasional seperti Cambodian Genocide Program di Universitas Yale memberikan perkiraan yang konsisten. Dalam kurun waktu kurang dari 4 tahun, diperkirakan antara 1,7 juta hingga 2,2 juta jiwa melayang. Angka ini mewakili sekitar 21% hingga 25% dari total populasi Kamboja saat itu. Kematian ini tidak hanya berasal dari eksekusi langsung di ladang pembantaian, tetapi juga karena kelaparan massal akibat kebijakan pertanian yang gagal, kelelahan luar biasa akibat kerja paksa tanpa henti, serta ketiadaan layanan medis karena semua dokter telah dibunuh atau dilarang berpraktik. Di penjara S21 saja, dari sekitar 18.000 tahanan, hanya segelintir yang diketahui selamat. Setiap inci tanah Kamboja seolah menjadi kuburan massal, di mana nyawa manusia dianggap tidak berharga. Sebuah slogan Khmer Merah yang terkenal berbunyi, "Menjagamu bukanlah keuntungan, memusnahkanmu bukanlah kerugian." Itu terdengar sangat-sangat mengerikan. Kehancuran rezim ini akhirnya dipicu oleh invasi Vietnam pada akhir tahun 1978. Pol Pot melarikan diri ke perbatasan Thailand dan terus memimpin gerilya selama 2 dekade berikutnya. Hingga akhirnya ia ditangkap oleh faksi internalnya sendiri pada tahun 1997. Ia kemudian meninggal dalam tahanan rumah pada tanggal 15 April tahun 1998 tanpa pernah diadili atas genosida yang ia pimpin. Jenazahnya dibakar di atas tumpukan sampah dan ban bekas di wilayah An Long Feng, sebuah akhir yang sangat sederhana dan tidak bermartabat bagi seorang diktator yang bertanggung jawab atas salah satu noda hitam terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Warisan Pol Pot hingga saat ini tetap menjadi pengingat pahit tentang bahaya radikalisme buta dan harga mahal yang harus dibayar ketika kemanusiaan dikorbankan demi ideologi. Kehancuran rejim ini akhirnya dipicu oleh ambisi Pol Pot yang terlalu meluap-luap, terobsesi untuk mengembalikan kejayaan Kekaisaran Khmer kuno yang memerintahkan serangan ke wilayah perbatasan Vietnam. Hal ini memaksa Vietnam yang memiliki militer jauh lebih berpengalaman untuk melancarkan invasi balik secara besar-besaran pada akhir tahun 1978. Hingga dalam hitungan minggu, pasukan Vietnam berhasil menggulingkan rezim Khmer Merah dan merebut Phnom Penh pada tanggal 7 Januari tahun 1979. Ironisnya karena dinamika Perang Dingin, Pol Pot sempat terus diakui oleh PBB sebagai perwakilan sah Kamboja hanya karena perlawanannya terhadap Vietnam yang didukung Soviet. Namun, seiring berakhirnya Perang Dingin dan isolasi internasional, kekuatan Khmer Merah perlahan-lahan runtuh. Perpecahan internal akhirnya membuat Pol Pot dikhianati oleh bawahannya sendiri. Pada tahun 1997, ia dijatuhi hukuman tahanan rumah setelah mengeksekusi rekan lamanya, yaitu Son Sen. Kematian Pol Pot karena serangan jantung sangat kontras dengan penderitaan jutaan nyawa yang ia renggut, meninggalkan warisan luka yang sangat dalam bagi bangsa Kamboja yang hingga kini masih terus berupaya mencari keadilan dan kesembuhan dari trauma masa lalu yang tak terlukiskan tersebut. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.